Shalom Derpis, gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat selalu kan? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan buku catatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan Yesus pada setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati Tuhan Yesus bangsa kami. Tuhan, Kau yang berikan perlindungan atas bangsa kami, curahkan roh-Mu atas bangsa kami. Kau berkati juga Tuhan Yesus vaksin yang sedang berjalan, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkati juga Tuhan Yesus para pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi berserta Pak Maruf Amin. Berkati juga jajaran pemerintahan dari tinggi sampai yang terendah. Engkau yang berkati Bapa, berikan mereka hikmat, roh takut akan Engkau agar mereka boleh memimpin negara kami dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Pak Niko berserta 4 wakilnya, Pak Yongki, Gembala sidang kami, Om Riza, leader DRP kami Bapak. Engkau berkati para pemimpin rohani kami Bapak. Engkau berikan visi misi yang berasal daripada-Mu. Engkau yang pakai mereka secara luar biasa Bapak, agar setiap perkataannya, setiap perbuatannya Tuhan boleh berasal daripada-Mu Bapak. Engkau berkati juga Tuhan Yesus generasi Yeremia Bapak. Engkau yang berkati Tuhan Yesus setiap kami Bapak. Engkau yang berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Bapak, agar kami boleh memenangkan jiwa Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota Depok Bapak, di mana kami tinggal. Kau yang berikan keamanan Tuhan, perlindungan atas kota kami. Kiranya Tuhan, Kau yang kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kota kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk DRP 232 Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau yang berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka Tuhan. Kau yang pakai mereka secara luar biasa, jadikan mereka berkat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati firman yang akan disampaikan juga Bapak, kiranya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau yang kami serahkan seluruh acara ini Tuhan, kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Kau yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus penolong yang setia. Mari diarpis, kita siapkan penyembahan yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan iman katakan lagu ini dari awal. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan. Yang siap bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Siap bersuka cita di Arpis? Amin. Yang siap bersuka cita, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita anak-anak muda diberkati Tuhan, amin. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya di Arpis lebih lagi. Mari dengan iman katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya Dia Tuhan yang memberkati setiap kita anak-anak muda. Dia yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita di Arpis. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segala, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari lebih lagi katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangannya lebih lagi. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan di Arvis. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Berikan setiap kami hati seorang murid Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami akan percaya firman-Mu yang disampaikan nanti Tuhan bisa berbuah manis, berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau
cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Amin. Mari dengan segenap hati katakan, kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, amin, yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupmu di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan, Kaulah tempat jawaban setiap kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Shalom Shalom DRPs. Selamat datang di ibadah online DRP 2232. Nah, di sini kita akan kasih tahu untuk pengumuman minggu ini. Yuk langsung aja. Bagi DRPs yang ingin memberi persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan barcode yang ada di layar. Karena kami percaya kita memberi bukan untuk diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli official merchandise dari DRP 2232, kalian bisa langsung cek ke IG-nya @DRP2232merch. Nah, di sana ada tote bag, hoodie, topi, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek ke IG-nya. Riko, kamu udah download aplikasi Bible YouVersion belum? Udah dong. Nah, biasanya kan aku baca renungan harian. Sekarang aku lagi baca yang judulnya Toxic Relationship. Nah, itu bagus banget buat anak-anak muda. Nah, untuk DRPs yang belum download, yuk download aplikasi Bible YouVersion yang sudah tersedia di Apple Store dan Play Store, supaya kita bisa renungannya bareng-bareng. Hai DRPs, DRP232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible YouVersion. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Oh ya Garan, kamu udah dengerin single terbaru DRP yang Bukti belum? Udah dong, lagunya keren banget dan sangat memberkati. Nah, buat kalian yang belum dengerin atau belum download, kalian bisa dengerin di aplikasi Joox atau Spotify, dan kalian bisa nonton di YouTube @YRC Sawangan. DRP232 telah merilis single perdana Bukti.
yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Riko, kamu minggu ini udah cool belum? Udah nih, kemarin aku baru cool offline di gereja. Nah, bagi DRPis yang rindu untuk masuk ke dalam komunitas cool, kalian bisa langsung daftar sesuai dengan miskin tempat tinggal kalian ya. Dan untuk DRPis yang sudah bergabung, jangan lupa ikut cool ya. Oh iya, buat kalian jangan lupa follow dan pantengin terus IG @drp2232 dan @listendrp agar kita bisa terus stay connected ya. Untuk info yang lainnya, kalian bisa langsung scan barcode yang ada di layar. Sekian untuk informasi minggu ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom DRPis, sebelum kita mulai sharing kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap kami ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap hati kami, berkati setiap pikiran kami, berkati setiap telinga kami ya Tuhan, untuk mau dengar-dengaran ya Tuhan, dan mau belajar ya Tuhan pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkati setiap firman yang akan ditabur pada sore hari ini ya Bapak. Biar Tuhan yang berkati setiap perkataan hamba-Mu ya Bapak, dan firman yang akan ditabur ya Tuhan. Biar teman-teman kami di rumah bisa bertumbuh dan melakukan firman Tuhan bersama-sama ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sharing. Mari kita buka di 2 Korintus 13 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, di peringkopnya 2 Korintus 13 ayat 2 Korintus 13 ini kan nasihat-nasihat terakhir. Nah, Nabi Paulus ini ngasih nasihat-nasihat terakhirnya untuk jemaat Korintus. Di sini itu ditekenin kalau misalnya kita itu harus selalu berjaga-jaga, kita tuh harus selidiki diri kita, apakah segala sesuatu yang kita lakukan selama ini, yang kita serukan untuk nama Tuhan benar-benar untuk nama Tuhan, atau selama ini hanya untuk diri kita sendiri. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang self-check. Nah, kita mau belajar dari Nabi Yunus. Mari kita buka sama-sama di kitab Yunus pasal yang pertama. Nah, sebagian dari kita kan udah tahu kalau misalnya cerita Nabi Yunus itu kan tentang Nabi Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan akhirnya dia itu dimakan sama ikan besar selama 3 hari lamanya kan. Kita mau belajar sama-sama tentang self-check dari Nabi Yunus. Nah, mari kita buka sama-sama di Yunus pasal yang pertama. Nah, sebagian dari kita kan udah tahu kalau misalnya cerita dari kitab Yunus ini kan menceritakan Nabi Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Dia melarikan diri dan dia ditelan sama ikan besar selama 3 hari lamanya kan. Nah, mari kita baca sama-sama lagi kalau di pasal ini tuh ternyata Nabi Yunus itu self-check sama dirinya sendiri akan kesalahan yang dilakukan. Nah, kita baca sama-sama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya untuk perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur.
Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nah, di sini kita belajar dari ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6. Di sini kan diceritain kalau misalnya badai itu datang kan ke dalam kapal yang ditumpangin sama Nabi Yunus. Nah, di sini kita belajar terkadang badai yang Tuhan kasih sama kita itu bukan cuman badai kegagalan, badai keterpurukan, kesedihan gitu. Terkadang badai yang datang itu berkat daripada Tuhan gitu kan. Kadang berkat yang Tuhan kasih buat setiap kita itu jadi badai buat diri kita, karena kita sendiri yang bikin badai berkat Tuhan itu jadi badai buat kita. Contohnya kayak selama ini kita berseru-seru sama Tuhan, berdoa, Tuhan minta pekerjaan, minta IPK bagus, minta penyertaan Tuhan buat langkah kaki kita setiap hari gitu. Tapi pas Tuhan kasih berkat itu sama kita, ternyata tuh kita tuh nggak bersyukur sama Tuhan, kita nggak ngomong lagi sama Tuhan, kita nggak ngomong, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih buat penyertaan Tuhan, kita nggak ngomong kayak gitu. Kita malah kayak Nabi Yunus nih. Di sini kita baca lagi ayat ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apakah pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang, apa negerimu, dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan Allah itu karena pemberitahuannya kepada mereka. Terkadang kita tuh kayak Nabi Yunus gitu kan, saat badai datang kita tuh malah ada di bawah kapal, kapal yang tadi dibilangkan Nabi Yunus ada di bawah paling dasar, sedangkan orang-orang lagi berseru sama Tuhan gitu kan. Nah, dari ayat selanjutnya juga kita belajar untuk self check diri kita sendiri. Terkadang kita itu harus komunikasi sama orang lain gitu. Ketika kita komunikasi sama orang lain, kita itu perkataan mereka itu terkadang membuat kita berpikir gitu kan. Kayak Nabi Yunus di sini kan dibilang pas mereka buang undi kan, ternyata kan Nabi Yunus yang kena undi kan. Nah, di situ orang-orang bilang lah sama Nabi, beritahukan kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu, dari manakah engkau datang, apa negerimu, dan dari mana bangsa engkau. Dia jawab kan, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Nah, di sini orang nanya, apa yang telah kau perbuat Yunus gitu kan. Nah, terkadang kita kalau ngomong sama orang, kita bicara gitu, terkadang kita tuh jadi setiap kita menjawab pertanyaan dari orang tuh ternyata kita tuh self check sama diri kita sendiri. Nah, apakah benar kita melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan atau untuk menyenangkan diri kita sendiri gitu kan. Nah, di ayat ke-11 ayatnya berkata gini, berkatalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu.
Nah, dari ayat yang ke-8 tadi kan Yunus sudah berbincang-bincang nih sama orang-orang di kapal. Nah, di situ tuh dia udah mulai sedikit-sedikit sadar nih, dia udah mulai self check sama dirinya sendiri. Nah, di ayat yang ke-11 pas orang-orang nanya, kita tuh harus ngapain biar badai ini reda gitu kan. Nah, Yunus ini dengan lantangnya dia bilang di ayat ke-12 nih, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, di sini tuh Yunus benar-benar udah self check dirinya sendiri. Dia benar-benar udah yakin kalau misalnya badai ini karena dia itu melarikan diri dari panggilan Tuhan, kan? Karena dia itu nggak nurutin kemauan Tuhan, akhirnya dia dengan lantang, dengan beraninya bilang kalau misalnya ya udah buang gua aja. Setelah lu buang gua, nanti badai ini akan reda dengan sendirinya gitu kan. Kita lanjutin di ayat ke-13 sampai habis. Lalu berdayanglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke daratan, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi takut akan Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari lamanya. Nah, setelah kita tahu kan di sini udah selesai nih ceritanya. Nabi Yunus akhirnya kan dibuang dan dimasukkan ke dalam dimakan sama ikan besar selama 3 hari. Nah, setelah kita self check diri kita sendiri, sebenarnya bukan kemudahan yang datang gitu. Setelah kita akuin kesalahan kita, apa yang salah sama diri kita, terkadang bukan kemudahan gitu yang datang, tapi malah kayak Nabi Yunus setelah dia ngakuin dirinya dia salah, terus dia bilang sama orang-orang kalau misalnya badai ini akan reda kalau dia dibuang gitu. Ternyata yang Yunus dapet itu bukan hal yang enak, dia diselamatin sama orang kah gitu kan. Ternyata bukan, dia malah dimakan sama ikan besar selama 3 hari lamanya. Sama kalau kita mau berubah gitu, setelah kita tahu kita salah gitu kan, kita berdoa sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan gitu. Setelah kita mulai lagi dari awal, ternyata bukan kemudahan yang Tuhan kasih. Pas kita mulai step awal, kita malah seperti rintangan datang dari Tuhan gitu kan. Adalah hal-hal yang aneh-aneh gitu yang membuat kita untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar. Contohnya kayak kita mulai mau baca Alkitab lagi nih. Kita udah komitmen nih, besok gue mau baca Alkitab 5 pasal gitu. Ternyata pas besok ada aja tiba-tiba tugas datang dari dosen banyak, tugas dari kantor banyak, perjalanan macet dan segala macamnya, itu malah kayak hambatan buat kita. Nah, di situ iman kita tuh diuji, kayak tadi Rasul Paulus bilang kan, ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak dalam iman, sedikah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan diri kamu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Nah, setiap ujian dari Tuhan yang Tuhan kasih setelah kita self check diri kita nih, setelah kita mau perbaikin, ujian itu kan datang. Nah, saat ujian itu datang, kita tuh bener-bener mengasihi Tuhan apa enggak gitu. Kita bener-bener mau baca Alkitab walaupun walaupun tugas banyak, macet dari kantor, capek dan segala macamnya, itu kita mau ngelakuin apa enggak. Jadi kita belajar dari Yunus kalau misalnya kita itu harus menyelidiki diri kita. Cara menyelidiki diri kita itu pertama dari setiap berkat yang Tuhan kasih, badai yang Tuhan kasih, bener-bener kita tuh lagi ada di mana, kita tuh lagi ngerasain badai yang Tuhan kasih itu bener-bener keterpurukan atau malah jadi pelajaran buat kita, atau berkat yang Tuhan kasih itu malah jadi badai buat kita atau malah bener-bener berkat buat kita. Nah, di situ kita harus cek. Nah, yang kedua, kalau kita mau
salah satu cara untuk self check diri kita itu bicara sama orang lain. Saat kita bicara sama orang lain, ngobrol, saat kita bagi masalah kita atau kebaikan kita, terkadang orang itu akan kasih feedback yang membuat kita berpikir, siapapun orangnya, kita akan pasti ada sedikit perkataan dia yang membuat kita untuk berpikir ini benar atau tidak kan. Nah, aku juga mau sharing sedikit tentang sharing yang hari ini aku bawain. Jadi aku dapat ayat ini itu sekitar bulan Desember. Nah di situ tuh aku udah ngerasa, kan selama ini kita pandemi udah hampir setahun kan. Nah kegiatan aku di rumah tuh cuman ya udah kuliah gitu kan, kuliah aja, bangun tidur kuliah gitu kan. Nah di situ kayak aku tuh ngejalanin rutinitas tuh kayak udah itu aja gitu kan. Pelayanan saat itu kayaknya belum ada gitu. Aku ngerasa kayak aku nggak pelayanan aja gitu kan. Nah akhirnya aku ceritalah, aku ngomong nih sama teman aku di, kalau nggak salah itu persis banget malam Natal, aku lupa malam Natal atau di Natal malam, di antara 24 malam atau 25 malam. Aku itu chat teman aku, nggak tahu tuh tiba-tiba pengen ngechat aja gitu kan. Jam 1 malam aku chat, aku bilang aku mau cerita gitu kan. Udah aku ceritain bla 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 bla. Nah cerita, dia kasih ayat ini, dia kasih renungan gitu kan. Nah di renungan itu ada ayat ini tentang self check itu, di ayatnya itu yang 2 Korintus 13 ayat 5. Nah di situ aku mulai mikir, selama ini tuh aku tuh ngerasa ibadah tuh ya rutinitas aja. Maksudnya ibadah ya udah, selama ini kan kita ibadah online, gak ketemu satu sama lain kan. Nah aku ngerasa itu rutinitas aja buat diri aku gitu. Ya udah ketemu hari Minggu di depan TV sama keluarga rame-rame terus ibadah. Terus aku ngerasa kayak itu rutinitas sampai berapa bulan. Setelah corona tuh aku ngerasa itu rutinitas. Awal-awal tuh masih kayak semangat gitu, tapi di tengah-tengah tuh ngerasa kayak apa sih ini, kayak rutinitas aja gitu kan. Terus aku udah selesai gitu, aku mulai sadar dan aku cerita sama teman aku kasih ayat ini. Dan situ aku mulai ngerasa diubahin gitu, kayak ngerasa bener gak ya selama ini gue ibadah buat Tuhan, bener gak ya selama ini gue dengerin firman Tuhan tapi cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri doang gitu kan. Ya udah akhirnya aku mau berubah, akhirnya dari mulai bulan Januari aku mulai ibadah dengan serius, mulai bener-bener ibadah gitu, bukan nggak main HP gitu kan. Biasanya kalau ibadah yaudah gue main HP aja gitu kan. Bener-bener mau ibadah, ngikutin ibadah di RP setiap hari Sabtu. Nah disitu aku mulai diubahin. Yang kita perlu lakuin itu, kita cari dulu apa yang salah sama diri kita. Pasti diri kita ngerasa ada yang salah dengan kerutinitasan yang kita lakukan selama ini gitu kan. Nah dari setiap rutinitas yang kita lakuin tuh ngerasa kayak ini udah gak ada gairahnya lagi gitu. Nah itu pasti ada yang salah. Nah kalian tuh harus self check sama diri kalian salahnya ada di mana. Nah untuk menutup sharing kita, aku punya pertanyaan yang kalian jawab sendiri di rumah. Sebenarnya kita itu lagi bertumbuh bersama Tuhan, atau kita itu lagi ada di posisi rutinitas aja? Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk rutinitas saja. Kita baca Alkitab rutinitas, kita dengerin ibadah rutinitas. Nah dari pertanyaan itu kita akan tahu diri kita itu sedang ada di mana. Mari kita akhiri sharing kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih buat sore hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami telah belajar untuk mengecek diri kami sendiri ya Tuhan, kalau kami harus menyadari apa kesalahan kami, apakah kami mempertahankan iman kami untuk Tuhan atau kami hanya menyenangkan diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Apakah selama ini kami hanya berseru karena nama Tuhan
benar-benar karena nama Tuhan atau kami berseru karena nama kami sendiri ya Bapa. Tuhan biar ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa, biar setiap kami bisa bertumbuh bersama-sama ya Tuhan Yesus, biar setiap kami bisa mengecek diri kami, kami benar-benar mau berjalan bersama Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kalau sore hari ini kami telah belajar untuk mengecek diri kami, untuk mempertahankan iman kami ya Tuhan Yesus, biar setiap kami ya Bapak, iman kami bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bukan hanya stuck di tempat aja ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang ajarin kami buat cek diri kami, buat selidiki apa yang salah dalam diri kami Tuhan. Apakah kami masih mengasihi Tuhan atau kami selama ini hanya mengikuti rutinitas mengasihi Tuhan aja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat sore hari ini, biar setiap kami yang mendengar sharing sore hari ini ya Bapak bisa diubahkan ya Tuhan Yesus, biar iman kami semakin kuat di dalam Tuhan ya Bapak, biar kami bisa berjalan bersama Tuhan, melewati setiap badai yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.